Perkenalkan, nama saya Thomas Sinurat. Saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial disebut juga dengan kesenjangan sosial. Ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi di mana terjadi suatu ketidakseimbangan di antara masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang mencolok. Selanjutnya itu faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada dua, yang pertama faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Faktor alami ini terjadi bukan karena tingkah laku manusia, melainkan karena kehendak Tuhan. Terbagi menjadi dua, yang pertama perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam antara wilayah desa dan kota. Wilayah desa sering dijadikan sebagai tanahnya sering dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk wilayah kota dimanfaatkan sebagai wilayah industri dan pusat perdagangan. Yang kedua ada letak dan kondisi yang geografis. Masih tidak jauh antara perbandingan desa dan kota. Wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan kemajuan yang baik dalam kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan wilayah pedesaan tidak mengalami kemajuan sama sekali dikarenakan kondisinya yang jauh dari pusat perkotaan. Dengan demikian, kondisi tersebut mengakibatkan kondisi ketimpangan antara desa dan kota. Selanjutnya ada faktor non-alami. Faktor non-alami ini terjadi karena tingkah laku manusia. Artinya manusia secara aktif melakukan ketimpangan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Dalam pengaruh globalisasi ada 2 sifat manusia. Yang pertama, mampu menerima pengaruh globalisasi tersebut sehingga masyarakatnya maju. Biasanya ini terjadi di daerah perkotaan. Sedangkan daerah pedesaan tidak mendapat pengaruh globalisasi sehingga mengalami ketertinggalan. Yang kedua ada pengaruhnya, yaitu kebijakan pemerintah. Contohnya harga gas LPG yang sebelumnya masyarakat menggunakan 12 kilo, karena harganya naik, masyarakat menjadi menggunakan yang 3 kilo. Yang ketiga ada pengaruh individual, di mana pengaruh ini masyarakat memiliki 2 sikap. Yang pertama, sikap kerja keras, pantang menyerah sehingga maju. Sedangkan yang ketiga, mendapat pengaruh dari luar atau dari globalisasi sehingga menyebabkan masyarakatnya malas dan tidak mau bekerja sehingga menjadi ketertinggalan. Yang terakhir yaitu perbedaan demografis. Perbedaan ini dapat diambil dalam perbedaan penduduk dan tingkat kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Terima kasih.